Happy New Year semuanya. Hari ini kita masuk di tanggal 6 Januari 2023. Artinya kita sudah memasuki tahun yang baru. Hore! Kita sudah memasuki tahun yang baru. By the way, teman-teman, di 2023 ini apa yang akan kita alami, apa yang akan kita hadapi, kita nggak pernah tahu. Itu semua misteri ilahi, betul. Yang saya mau bahas hari ini adalah sepanjang 2023, apakah teman-teman akan jatuh miskinkah? Atau di 2023 mendadak teman-teman menjadi jatuh kaya? Nah, saya nggak tahu teman-teman pilih yang mana. Harapan saya sih tentu di 2023 kita bisa jatuh kaya, setuju ya? Tapi kemarin saya membaca sebuah data di CNBC, data sampai Desember 2022 di industri tekstil, garment, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 89.000 lebih karyawan sepanjang tahun ini. 89.000, bayangkan, bukan 80 tapi 89.000. Di saat yang bersamaan, startup yang sangat booming di 2 tahun ini mengalami juga pemutusan hubungan kerja atau PHK, bukan hanya sekedar puluhan atau ratusan tapi ribuan karyawan. Apa yang akan terjadi di 2023? Kenapa ini bisa terjadi? Ada satu fakta yang menarik ketika saya pelajari bahwa ini efek sedang terjadinya perlambatan ekonomi global. Mungkin hari ini teman-teman yang ada di Indonesia baik-baik saja dan kita percaya Indonesia akan melewati semuanya dan baik-baik karena Indonesia punya penduduk yang banyak, konsumsi yang besar, dan teman-teman lihat kan, mall masih rame, coffee shop masih rame, semua masih rame. Tapi di luar negeri sana, ekonomi menjadi lambat. Efeknya apa? Perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor mendadak akan kekurangan demand, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya cash flow yang bermasalah yang harus dipaksakan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Gimana dengan startup? Startup juga sama, duitnya kan bukan dari Indonesia semua, duitnya kan dari luar negeri. Nah, sesuatu yang berhubungan dengan luar negeri kemungkinan besar akan mengalami kesulitan keuangan. So hari ini teman-teman, saya nggak tahu hari ini teman-teman sedang di PHK, sedang bekerja, atau sedang menikmati semuanya, saya nggak tahu. Kalau teman-teman lagi baik-baik saja ya bersyukurlah ya. Semoga di 2023 kita bukan jatuh miskin tapi jatuh kaya. Nah, saya waktu membaca 2 berita tadi di CNBC, yang satu data bahwa tekstil 89.000 karyawan terjadi PHK. Startup, banyak startup yang kita tahu yang namanya gede-gede aja melakukan PHK. Yang menarik, ternyata PHK tersebut bukan orang tua aja loh. Startup itu isinya anak-anak generasi milenial yang mendekati ke generasi Z. Malah mungkin banyak-banyak generasi Z yang umurnya 20-30 tahun dan mereka kena PHK. Padahal, teman-teman, perusahaan suka anak muda dong. Karena waktu mereka masih banyak, pemikirannya masih fresh, bisa kerja lebih panjang dibanding yang sudah berumur lebih tua. Tapi faktanya mereka pun kena PHK. Bayangkan kalau teman-teman posisi umurnya udah di atas 35, udah di atas 40. Siapa yang mau terima kerja kembali kalau teman-teman kena PHK? Dan kalau begini terjadi, waduh, sumber pemasukan menjadi tersumbat. Agak bahaya. Di satu sisi lagi, sumber pengeluaran tidak bisa tersumbat. Teman-teman, tetap kebutuhan hidup setiap hari harus berjalan. Apalagi kalau teman-teman punya cicilan, entah itu cicilan rumah, cicilan mobil, atau cicilan pinjol. Mana bisa berhenti. Pemasukan tersumbat, pengeluaran tidak tersumbat. Kalau begitu, pelan-pelan teman-teman akan mengalami penyumbatan yang semakin hari semakin parah, dan efeknya semoga tidak terjadi, bisa jatuh miskin. Nah, 2023 ini akan terjadi, perlambatan ekonomi global tidak bisa ditahan, itu akan terjadi meskipun Indonesia masih market yang begitu gede, bukan hanya ngandelin ekspor, tapi banyak-banyak teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Banyak-banyak teman-teman yang bekerja yang mengandalkan pendanaan perusahaan tersebut dari investor luar negeri.
So, teman-teman, saya nggak tahu kondisi teman-teman hari ini, tapi kalau kondisi teman-teman sedang mengalami PHK, is okay. Belum tentu kok di 2023 jatuh miskin, bisa aja jatuh kaya. Oke? Nah, teman-teman, kita akan bahas gimana caranya supaya tidak jatuh miskin di 2023, tapi tetap jatuh kaya. Yuk, kita kenalin cara mengganti miskin menjadi kaya. Apa sih? Apa dan bagaimana harus melakukannya? Teman-teman, ketika terjadi penyumbatan, apa yang dia harus lakukan supaya sumbatannya itu kembali lancar? Ya dipotong lah. Ya dipotong. Kalau nggak dipotong ya tetap menyumbat. Harus ada sesuatu yang dipotong. Nah, kalau teman-teman tidak mau jatuh miskin dan mau jatuh kaya, berarti harus ada yang dipotong. Apa itu yang dipotong? Yuk, sebelum kita bahas apa yang dipotong, saya mau menggambarkan sedikit pola teman-teman dapat duit. Ada sebuah lingkaran yang tidak pernah berakhir, teman-teman dapat pemasukan, kemudian pasti ada pengeluaran. Yang pertama adalah satu, teman-teman sendiri, dirimu sendiri. Teman-teman punya knowledge, teman-teman punya energi, teman-teman masih punya umur, teman-teman masih punya nafas. Itu sebuah aset yang luar biasa. Nah, aset itu belum tentu akan menjadi uang kalau teman-teman tidak menjadi bekerja. Makanya selama ini teman-teman menjadi seorang employee, baik di perusahaan kecil, besar, multinasional, atau yang lain-lainnya. Ya. Dan ketika teman-teman bekerja, teman-teman mendapatkan namanya gaji. Nah, gaji itu dipakai buat cicilan rumah, dipakai buat beli vape, dipakai beli iPhone terbaru itu, dan beli iPhone-nya nyicil lagi. Ya, nah itu yang terjadi. Nah, di mana sumbatan itu terjadi? Sumbatan terjadi belum tentu di teman-teman. Nah, kalau di sumbatan terjadinya di diri kita, misalkan kita sakit nggak bisa cari duit, ya itu sumbatannya, gitu kan. Tapi jangan-jangan sumbatannya bukan di diri teman-teman. Teman-teman masih sehat, teman-teman masih bisa bekerja, kerja 23 jam, cuma tidur sejam juga masih oke. Tapi sumbatannya adalah di tempat kerja. Sumbatan di tempat kerja kenapa? Karena perusahaannya terkena dampak dari resesi global yang terjadi, akhirnya harus PHK. Kalaupun tidak PHK, jangan-jangan harus melakukan pengurangan pekerjaan, pengurangan tenaga kerja seperti yang terjadi hari ini di banyak-banyak perusahaan startup. Atau kalau tidak terjadi pengurangan tenaga kerja, pengurangan jam kerja. Artinya income teman-teman akan turun. Ya, kalau tidak terjadi pengurangan jam kerja, yang terjadi pengurangan gaji. Sama aja semuanya kan. Ya. Nah, berarti harus ada yang dipotong. Kalau lihat model yang tadi, kitanya sebagai aset, employee-nya sama pengeluarannya, kan nggak mungkin dong kita motong pengeluaran. Kalau itu bisa ya bagus lah. Tapi kan nggak mungkin dong kita nggak makan selama seminggu. Mau nggak mau itu harus tetap jalan. Diri kita dipotong, ya nggak bisa dong. Kalau dipotong selesai semuanya. Yang bisa dipotong adalah employee-nya. Boleh nggak teman-teman? Kalau 2023 kita pengen mendadak kaya, yang harus dipotong employee-nya. Berarti teman-teman harus merubah dari employee menjadi entrepreneur. Ketika dipotong, employee-nya dikeluarin, berarti harus dipasang lagi supaya polanya tetap sama, yaitu entrepreneur. By the way, apa bedanya sih employee sama entrepreneur? Employee itu ketika teman-teman menjadi seorang employee, berarti ada sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan. Kalau teman-teman bisa bekerja dengan bagus, dengan baik, ya itu teman-teman hebat. Semakin bagus, semakin baik, berarti promosi di depan mata, kenaikan gaji di depan mata, dan banyak hal. Nah, entrepreneur dari nggak ada menjadi ada. Jadi sesuatu yang belum ada, belum pernah terjadi di tempat itu, mendadak menjadi ada dan menjadi besar. Itulah entrepreneur. Apakah itu dalam bentuk pekerjaan? Yang pasti dalam bentuk mindset dulu. Belum tentu orang yang bekerja di kantor tapi mindsetnya mindset employee, belum tentu loh. Bisa aja mindset entrepreneur. Nah, teman-teman baliklah ke yang tadi. Saya nggak mau cerita itu, nanti kita ada di pembahasan di live yang berikutnya tentang employee dan entrepreneur. Tapi yang saya mau sharing ke teman-teman adalah pola tadi ya. Kitanya sebagai aset, sumber penghasilan kita dan sumber pengeluaran kita. Sumber penghasilan kita tempat kerja, kalau itu bermasalah berarti ininya harus dipotong, diganti dengan yang baru. Usulan saya diganti dengan entrepreneur.
Oke ya. Nah, teman-teman mungkin bilang, aduh jadi entrepreneur susah. Saya nggak bisa, saya nggak tahu harus ngapain, saya nggak tahu harus melakukan gimana. Saya nggak punya modal. Itu cerita klasik semua, tapi coba teman-teman baca dan coba teman-teman googling orang-orang yang berhasil, yang bahkan sampai jadi konglomerat sekarang ini, kan nggak semua dalam kondisi mereka, keluarga mereka udah punya modal. Nggak semua dalam kondisi mereka lahir jadi anak orang kaya. Artinya menjadi entrepreneur, modal bukan hal yang penting. Modal ada urusan yang kesekian. Berarti apa yang harus dilakukan? Ada 3 nih teman-teman. Ada tiga yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah menjadi seorang entrepreneur, punya niat, bukan modal my friend. Punya niat doang. Ya, niat untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. That's it. Ya, kalau butuh usaha nggak? Jelas. Butuh pemikiran? Jelas. Butuh jam tidur agak terganggu? Jelas. Butuh duit? Belum tentu. Butuh banyak ngobrol sama teman? Iya. Butuh banyak belajar dengan orang lain? Iya. Good news-nya hari ini ada YouTube. Good news-nya hari ini ada TikTok, edukasi banyak. Good news-nya hari ini saya bisa sharing seperti ini, ada live seperti ini. Ini good news-nya kan. Jadi teman-teman, sebenarnya nggak butuh duit dulu. Duit urusan kesekian. Niatnya dulu deh. Ada nggak niatnya? Kalau niatnya udah ada, kita masuk yang kedua. Fokuskan ke satu bidang. Pilih satu bidang. Bidang yang teman-teman mau coba untuk mengganti sumber income tadi dibanding tempat kerja yang ada sekarang. Pikirkan satu. Jangan banyak-banyak. Ya, hari ini media sosial membuat kita menjadi anak-anak yang galau. Karena terlalu banyak pilihan yang ada di depan mata. Satu aja. Pikirkan satu aja. Kerjakan satu saja. Jadi entrepreneur di awal bukan palu gada. Semua lu mau gua ada enggak. Teman-teman coba perhatikan. Orang-orang yang hari ini perusahaannya banyak, yang konglomerasi semua masuk di sektor, awalnya mulai dari satu kok. Enggak tiba-tiba ngacak. Begitu mulai settle, barulah mereka bisa mengembangkan lebih banyak lagi usaha karena udah punya tim. Jadi hari ini jangan ngacak, satu aja pilih. Apa yang harus dipilih? I don't know, up to you. Tapi kalau saya sih menyarankan, kalau memungkinkan jadi agen properti aja. Ya, kenapa? Karena agen properti itu cuannya gede, resikonya lebih sedikit. Karena kamu tidak membangun rumah. Kalau kamu membangun rumah nggak laku, kamu pinjam duit ke bank, selesai juga tuh, gitu kan? Ya kita nggak pinjam duit ke bank. Modal kita adalah ya sudah ketemu orang aja. Jadi sebenarnya modalnya ini jauh lebih tinggi lagi, resikonya modalnya lebih rendah lagi, resikonya kecil banget, tapi potensi high profitnya gede. Saya yakin teman-teman menyadari bahwa jadi agen properti itu duitnya gede. Saya yakin semua setuju, tapi berani ngejalanin nggak semua orang berani. Ya, itu kembali ke yang pertama, niatnya ada nggak? Kalau sudah ada niat, fokuskan ke satu. Kalau udah difokuskan satu, belajarlah semaksimal mungkin. Ya, nah teman-teman, saya mau sharing sedikit. Kenapa sih saya menyarankan menjadi agen properti? Ada 2 hal yang menarik di 2023 dan 2024 ini. Yang menurut saya menjadi agen properti, teman-teman akan jauh lebih keren lagi dan bisa dapat duit gede. Pertama adalah, teman-teman, resesi iya, banyak perusahaan kolaps iya, gitu kan. Tapi sadari nggak, selalu ketika ada yang jatuh, ada yang naik. Teman-teman tahu kan, Facebook hari ini begitu luar biasa sekali kan. Itu terjadi kapan? Ketika terjadi resesi di Amerika sana, mendadak keluar Facebook. Hari ini kita mendengar Alibaba sangat dahsyat banget. Itu terjadi kapan? Ketika China mengalami SARS. Seperti COVID hari ini, semua calling down gitu. Tiba-tiba mendadak Jack Ma bikin Alibaba dan boom, mendadak kaya raya. Jadi selalu ada 2 mata uang, yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi miskin. Seperti tema hari ini. Teman-teman, 2023 mau jatuh miskin atau jatuh kaya, terserahmu. Tapi selalu ada peluang di setiap musim, setiap waktu. Nah, yang paling lebih mendekati, teman-teman mengalami bersama-sama, kita mengalami COVID di 2020. Banyak usaha yang collapse, hotel collapse, travel collapse. Tapi by the way, sedotan, listrik, plastik, bungkus-bungkus makanan menjadi booming.
supplier plastik, pabrik plastik menjadi booming. Kenapa? Karena banyak take away. Mendadak bungkus-bungkus packaging kertas mendadak booming, teman-teman. Bisa cek di bursa saham, lihat perusahaan-perusahaan yang berbasis kertas, mereka mendadak ramai banget di masa itu. Atau paling gampang, mendadak Zoom booming. Di satu sisi banyak yang collab, di sisi lain banyak yang luar biasa. Nah, hari ini pun menurut saya ada opportunity yang menarik. 2023 komoditas tuh naiknya luar biasa. Bertahun-tahun orang kaya di Indonesia tuh pabrik rokok. Tapi hari ini orang kaya nomor 1 di Indonesia berubah menjadi pemilik batu bara. Saking komoditasnya naik mendadak, yang berbisnis batu bara dan turunannya menjadi kaya raya. Bukankah itu peluang yang baik buat kita? Pada saat yang bersamaan, ada orang-orang yang collab harus menjual properti dengan harga under value. Bukankah ini satu market? Under value dan ketemu orang-orang yang lagi banyak duit, klop dong. Nah, masalahnya ketemunya di kamu apa bukan? Kalau usulan saya ketemu di kita dong, ya. Nah, yang kedua yang menarik adalah 2024 pemilihan presiden baru. Ya, artinya suasana semakin panas. Banyak orang bilang wait and see, nanti aja beli propertinya. Itu mah kepikiran kamu, pikiran teman-teman. Faktanya, dengan adanya pemilu 2024 yang tidak tahu presidennya siapa, yang takut gejolak politiknya luar biasa, malah mendatangkan potensi yang baik buat kita sebagai agen properti. Kenapa? Karena mereka harus mulai kampanye secara tidak resmi, tanda kutip, dari sekarang dong, dari 2023. Sebelum mulai masa kampanye beneran. Artinya uang beredar di masyarakat menjadi banyak. Bukankah ini satu potensi lagi? Artinya lagi mendadak ada bisnis yang mendadak booming dan ujungnya masuk ke properti. Bukan ini the right time? Jadi usulan saya fokuskan ke satu. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, oke, saya mau fokuskan di properti, tapi saya bingung dong harus gimana gitu kan. Duitnya gede, iya sepakat. Properti menarik, high profit, low risk, iya sepakat. Tapi kan saya butuh belajar gitu kan. Oke. Yang ketiga adalah cari dong vibrasi yang sama. Cari dong kelompok yang orang-orangnya punya vibrasi yang sama, semangat yang sama, bukan orang yang mengeluh keadaan ini makin susah, makin menyeramkan, kondisi ekonomi makin gelap. Tinggalkan orang-orang seperti itu, cari orang-orang yang seperti saya, yang merasa tahun yang baik, ini kesempatan, the right time, properti bakal booming, cari dong. Oleh karena itu, kita akan membentuk sebuah komunitas bernama Warrior Property Agent Community. Kita bukan agen properti, ini sebuah komunitas yang berisi orang-orang yang mau belajar menjadi agen properti atau yang sudah menjadi agen properti. Yuk kita ngobrol, kita kumpul, kita dalam sebuah grup yang sama, dalam sebuah vibrasi yang sama, supaya di 2023 dan 2024 kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau teman-teman mau join, hubungi nomor di bawah ini atau bisa DM. Nanti ada tim kita yang akan diskusi dengan teman-teman. Kenapa dibikin grup ini? Kita berharap di 2023-2024 ini momentum yang sangat pas untuk mendapatkan sesuatu. Apalagi faktanya. Saya mau cerita kenapa 2023-2024 selain dua hal tadi, komoditas lagi booming, ini tahun politik, ini yang saya mau cerita lagi. Menarik buat saya, kemungkinan besar 2023, 2024, wah ini pesta pora lah kita. Teman-teman, kita tidak bisa memprediksi masa depan, setuju ya? Yang tahu masa depan hanya Tuhan, dan itu misteri ilahi semua. Tapi yang bisa kita pelajarin supaya kita berada di gelombang yang pas adalah kita belajar masa lalu. Kita belajar dari sejarah. Jadi kita bisa tahu timingnya itu kapan. Sejarah apa yang sudah terjadi 2 kali di Indonesia? Kalau menurut saya, 2-3 tahun after krisis, properti meledak. Itu dua kali sejarah di Indonesia membuktikan itu. Yuk, ini contoh yang pertama.
97, 98 teman-teman, 97, 97 lah tepatnya. Kita sama-sama mengetahui krisis ekonomi yang sangat luar biasa terjadi di Indonesia. Deposito menjadi loncat dari sekian persen di bawah satu digit mendadak menjadi 60% sekian gitu kan. Dolar dari 2.500 loncat ke 16.000. Terjadi chaos di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, krisis multidimensi terjadi, krisis keuangan, krisis politik dan so on. 97, 98. Ya kita dengar banyak uang keluar ke luar negeri, wah ada chaos. Tapi apa yang terjadi tahun 2000 teman-teman? Yang terjadi 2000 dalam konteks, saya ngambil case Bandung ya, saya nggak tahu teman-teman yang nonton live ini stay di Bandung atau tidak, tapi saya mau ngambil case di Bandung. Dalam konteks Bandung, tahun 2000 mendadak kita melihat banyak mall, tepatnya Trade Center. Ini nanti saya cerita bedanya mall sama Trade Center seperti apa. Tapi mendadak berdiri banyak, kita dengar atau kita pernah, hari ini kita sudah menikmati namanya Bandung Trade Center, kita ada Istana Plaza, kita pernah dengar Miko Mall, kita pernah dengar Festival Citylink, kita dengar lagi ITC Kebon Kelapa, itu di saat yang bersamaan. Dan yang menarik teman-teman, mereka masuknya bukan di mall loh, di Trade Center. Nah apa bedanya mall sama Trade Center? Kalau mall tuh sewa. Dan yang masuk tuh biasanya perusahaan-perusahaan gede, sewa. Kalau Trade Center itu beli teman-teman, beli 20 tahun atau strata title, mereka beli. Sewa dan beli, duitnya gedean beli lah. Ya, udah otomatis. Yang kedua, Trade Center tuh kecil-kecil. 2x3, kalau mau kan gede-gede. Dan satu gedung Trade Center itu isinya ribuan. Dan teman-teman lihat kan, ada cukup banyak mall yang sampai hari ini survive, yang artinya sudah terjual. Lah katanya 97, 98 krisis. Tapi 2000 orang-orang punya duit malah beli Trade Center. Nih sih 2-3 tahun after that, boom. Oke? Yang kedua, 2008. Teman-teman kalau 2008 teman-teman kalau mengikuti ada satu krisis yang besar, tapi tidak terasa di Indonesia impact-nya, tapi lebih terasa di perbankan. Namanya subprime mortgage. Terjadi krisis KPR di Amerika sana. Ya, akhirnya perusahaan yang gede, GM Motor dan segala macam pun tumbang karena krisis seperti itu gitu kan. Dan Amerika harus melakukan menolong mereka mengasih dana ke perusahaan-perusahaan tersebut. Di Amerika reaksinya gede. By the way, kalau terjadi di Amerika flu aja di Asia demam, apalagi sampai batuk-batuk parah seperti itu, yang terjadi lebih parah gitu kan. 2008 terjadi sesuatu. Tapi yang menarik teman-teman, 2010 saya pikir mau Anda generasi milenial, mau Anda masih generasi Z, udah lahir lah 2010. Apa yang terjadi 2010 ke sana, 2010, 11, 12, mendadak di Bandung banyak sekali apartemen. Dan hari ini apartemennya udah jadi kan. Ada La Grande, Ciumbrit Apartemen, Pinewood, Suite Metro di saat 2-3 tahun sesudah 2008. Dan sekali lagi, apartemen yang ada, apartemen yang dijual, yang satu tower ribuan unit. Duit dari mana teman-teman? Nih. Jadi kalau teman-teman bilang krisis dan segala macam, krisis itu di pikiranmu, fakta di lapangan tidak. Ya, nah hari ini kita mengalami namanya krisis ekonomi karena COVID tahun 2020. Sekarang sudah 2023. Berarti kalau menganut teori yang sama, kurang lebih di 2023, 2024, 2025 waktunya pesta pora. So, niatmu fokuskan, cari kelompok, cari vibrasi, cari komunitas. Yuk kita sama-sama mengejar seperti itu. By the way, salah satu indikasi lainnya, 2010 komunitas juga seramai kayak gini loh. Dan hari ini terjadi juga komunitas seperti ini. Jadi tanda-tanda untuk booming sudah ada. Jadi penutup saya teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Penutup saya adalah teman-teman di 2023 ini mau jatuh miskin atau mau jatuh kaya. Kalau mau jatuh kaya, yuk kita gabung di Warrior Property Agent Community.